Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazla Silmi Kamila akan menjelaskan hasil UTS analisis fungsional. Di sini saya membahas 3 materi. Yang pertama tentang ruang metrik, yang kedua himpunan buka, himpunan tutup, dan tutupan himpunan, serta ruang metrik lengkap dan ruang metrik tidak lengkap. Yang pertama, ruang metrik. Apa sih itu ruang metrik? Nah, yang pertama kita akan bahas metrik dulu. Metrik atau jarak adalah fungsi D di mana X cross X dipetakan ke R sedemikian hingga jika kita mengambil dua elemen X, Y, elemen X, bilangan jarak dari XY memberi kita jarak antara mereka. Nah, semua fungsi itu apakah metrik? Jawabannya tidak, karena fungsi adalah metrik itu jika memenuhi beberapa syarat atau beberapa sifat. Definisi ruang metrik. Misalkan X adalah himpunan dan D adalah fungsi pada X cross X, maka D dikatakan metrik pada X dan X, D dikatakan ruang metrik jika untuk semua X, Y, Z itu merupakan elemen X yang memenuhi pertama, itu bukan negatif atau non-negatif. Jarak itu merupakan elemen R dan kurang dari tak hingga, dan sudah pasti itu positif karena merupakan jarak, tidak ada jarak yang negatif. Yang kedua itu identitas. Jarak dari XY itu sama dengan 0 jika dan hanya jika X-nya itu sama dengan Y. Dan yang ketiga itu simetri. Jarak dari XY itu sama dengan jarak dari YX. Dibolak-balik pun unsur-unsurnya dibolak-balik akan tetap sama. Dan yang keempat itu pertidaksamaan segitiga. Jarak dari XZ itu lebih dari sama dengan jarak dari XZ ditambah jarak dari ZY. Nah, ini merupakan gambar dari pertidaksamaan segitiga pada bidang. Nah, contohnya misalkan kita punya R dengan jarak dari X, Y itu sama dengan akar 3 dari mutlak X min Y. Nah, apakah itu ruang metrik akan dibuktikan dengan 4 sifat tadi atau 4 syarat tadi. Yang pertama, jarak tersebut merupakan elemen bilangan real dan sudah pasti kurang dari tak hingga, dan juga sudah pasti itu merupakan positif karena X min Y ini berada dalam dimutlakkan dan lalu diakarkan sehingga M1 ini terpenuhi. Yang kedua, jarak dari XY itu sama dengan 0 jika dan hanya jika X sama dengan Y. Nah, buktinya jarak dari XY itu sama dengan 0 sehingga akar 3 mutlak dari X min Y itu sama dengan 0 sehingga mutlak dari X min Y itu juga sama dengan 0 dan X sama dengan Y. Dan untuk arah sebaliknya akan dibuktikan X sama dengan, yang pertama X sama dengan Y dan ini dipindah ke ruas kiri sama dengan 0 dan dimutlakan juga sama dengan 0 dan diakarkan 3 itu juga sama dengan 0 sehingga jarak dari X, Y itu juga sama dengan 0 sehingga syarat 2 ini terpenuhi. Yang ketiga, membuktikan simetrisnya atau menunjukkan simetrisnya, dibolak-balik akan tetap sama.
Nah, ini jika jarak XY itu sama dengan akar 3 mutlak dari X min Y, itu jika Y-nya dibalik itu pasti akan sama dengan, karena ini tuh dimutlakkan, jadi nggak ada yang negatif. Jadi jarak dari Y, X juga sama dengan jarak dari X, Y, sehingga syarat 3 juga terpenuhi. Yang keempat, menunjukkan pertidaksamaan segitiga. Akan ditunjukkan jarak dari XZ itu lebih dari sama dengan jarak dari XZ ditambah jarak dari ZY. Nah, misalkan kita punya jarak dari XY dipangkatkan 3, maka kita punya mutlak dari X min Y itu lebih dari sama dengan mutlak dari X min Z ditambah mutlak dari Z min Y, itu lebih besar sama dengan mutlak dari XZ ditambah Z mutlak dari Z min Y. Kita tambahkan dengan ini, persamaan ini, dan kita tambahkan juga dengan ini. Nah, karena ini kan pasti benar kan, ini kan pasti lebih kecil dari ini karena ini ditambahkan dengan positif. Nah, sudah pasti ini benar kan, lebih dari sama dengan, dan sisi ini disederhanakan menjadi ini. Nah, tadi kan ini adalah jarak dari XZ dan jarak dari ZY, dan kita akarkan 3, akar 3 itu nanti kita peroleh pertidaksamaan segitiga ini. Jadi syarat keempat itu terpenuhi juga. Karena syarat 1, 2, dan 3 itu terpenuhi, maka berdasarkan definisi tadi jarak dari X, Y ini itu dikatakan metrik, dan R, D ini dikatakan ruang metrik. Selanjutnya yang kedua, himpunan buka, himpunan tutup, dan tutupan himpunan. Kita akan membahas definisinya terlebih dahulu. Nah, sebelum membahas itu, kita harus membahas atau mengetahui tentang bola. Apa sih bola itu? Nah, pertama misalkan kita punya X, D itu ruang metrik dengan jari-jari R lebih dari 0 dan pusatnya itu X0 yang merupakan elemen dari X. Nah, yang pertama ada bola buka. Bola buka itu didefinisikan jika X elemen X itu dimana metrik atau jarak dari X0 itu kurang dari R, maksudnya X-nya itu X0 itu dan X-nya itu ada di dalam bola ini, hanya ada di dalam, tidak sampai ke tepi-tepinya, hanya ada di dalam saja. Yang kedua ada bola tutup. Nah, definisinya itu X elemen X besar itu dimana D-nya itu D dari X, X0 itu kurang dari sama dengan R. Nah, kalau tadi kan bola buka kan isinya saja, kalau bola tutup itu sama kulitnya karena sama dengan R. Tuh. Dan yang terakhir ada yang namanya kulit bola. Nah, kulit bola itu jika X elemen X dimana D dari X, X0 itu sama dengan R. Jadi kulit bola itu hanya kulitnya saja, tidak sama isinya. Kalau bola buka itu isinya saja, kalau bola tutup itu isi dan kulitnya, dan kalau kulit bola itu kulitnya saja. Nah, selanjutnya himpunan buka dan tutup. Nah, himpunan buka itu apa? Yaitu himpunan buka itu misalkan himpunan A merupakan
subset dari X dikatakan himpunan buka jika setiap X0 elemen A itu termuat dalam bola terbuka atau bola buka dengan bola itu merupakan subset dari A. Itu gini, misalkan kita punya X0 itu ada di bola buka, dan bola buka itu ada di himpunan A, dan himpunan A itu ada di X, maka A itu dikatakan himpunan buka tuh. Dan selanjutnya ada yang namanya himpunan tutup. Apa sih himpunan tutup itu? Misal A merupakan subset X, A itu dikatakan himpunan tutup jika komplement A itu sama dengan X buang A, dan ini itu A komplement ini adalah himpunan buka. Nah, intinya itu apa sih? Intinya itu himpunan tutup itu komplement dari himpunan buka, begitu. Nah, selanjutnya ada contoh. Nah, misalkan kita punya himpunan X itu sama dengan R, di mana D dari XY itu mutlak dari X min Y, di mana X, D itu ruang metrik, atau D ini disebut metrik. Dan himpunan interval terbuka dari 2 sampai 3 itu subset dari R adalah himpunan buka. Nah, alasannya ini kenapa? Nah, misalkan ini itu garis bilangan real. Garis bilangan real. Nah, kita membuat bola buka berdasarkan definisi himpunan buka. Ini tadi A merupakan subset X dikatakan bola buka jika setiap X0 elemen A termuat dalam bola terbuka dengan bola itu merupakan subset dari A. Jadi kita buat bola terbuka di sini, dan kita itu memungkinkan untuk membuat bola buka di semua elemen A dengan X-nya itu tidak sama dengan 2 dan tidak sama dengan 3, dan jaraknya atau jari-jarinya itu merupakan minimal dari mutlak 2 min X, mutlak 3, X. Ini jaraknya atau R. Maka bola itu merupakan subset dari A. Oleh karena itu A itu disebut himpunan buka. Dan selanjutnya contoh himpunan tutup. Apa sih himpunan tutup itu? Nah, misalkan kita punya X itu sama dengan R, dan metrik D, di mana metrik D dari XY sama dengan mutlak dari X min Y, dan X, D itu ruang metrik. Himpunan A sama dengan interval tertutup dari 1 sampai 2 merupakan subset R, itu adalah himpunan tutup. Nah, alasannya itu ini kan misalkan kita buat garis bilangan realnya. Ini tertutup 2 sampai 3 dan komplemennya itu. Jadi komplemennya itu selain ini. Jadi komplemennya itu ini, tidak termasuk 2 interval terbuka karena ini tertutup. Jadi duanya tidak ikut. Nah, kita membuat bola buka di interval antara ini minta hingga sampai 2 dan 3 sampai tak hingga, itu berdasarkan definisi himpunan buka tadi. Nah, kita itu bisa membuat bola buka ini untuk semua A, di mana X-nya itu tidak boleh sama dengan min tak hingga, tidak boleh sama dengan 2, tidak boleh sama dengan 3, dan tidak boleh sama dengan tak hingga. Dengan jaraknya itu minimal dari mutlak dari min X min tak hingga min X, 2 min X yang ini, atau minimal dari mutlak 3 min X, mutlak dari min tak hingga min X. Maka bola itu merupakan subset dari
A komplement, sehingga A komplement itu merupakan himpunan buka. Oh, ini tuh A komplement ya. Nah, oleh karena itu A itu disebut himpunan tertutup karena A komplementnya itu buka. Jadi A itu himpunan tutup. Itu. Nah, selanjutnya ada tutupan himpunan. Apa sih tutupan himpunan itu? Nah, pertama kita bahas dulu apa titik akumulasi. Nah, titik akumulasi itu titik di mana setiap persekitarannya memuat setidaknya satu titik dari himpunan itu yang bukan dirinya. Nah, misalkan ini kan ada X0, maka titik akumulasi itu di antaranya ini. Tapi bukan X0 ini, selainnya. Nah, kita juga bisa membuat di sini. Di sini. Tuh. Nah, baru tutupan. Tutupan itu himpunan awal ditambah semua titik akumulasinya gitu. Nah, berikut ada contohnya. Misalkan kita punya himpunan X sama dengan R dengan metrik X, Y sama dengan mutlak dari X min Y, di mana X, D itu merupakan ruang metrik. Nah, himpunan A sama dengan interval terbuka, di mana 2 itu terbuka dan 3-nya itu tertutup, merupakan subset dari R. Tentukan tutupan dari himpunan tersebut. Nah, 2 itu merupakan titik akumulasi dari interval A. Kenapa? Nah, karena misalnya kita membuat bola buka di sini, itu pasti ada bilangan 2 plus setengah R, dengan R itu jarak yang bisa kita buat sekecil mungkin, maka bilangan tadi itu pasti ada di interval sini, jadi karena berdasarkan definisi titik akumulasi tadi, maka 2 itu termasuk titik akumulasi. Sehingga tutupan dari interval itu merupakan interval tertutup dari 2 sampai 3. Kenapa? Karena berdasarkan definisi tutupan itu himpunan awal dan semua titik akumulasinya. Aslinya kan 2 tidak termasuk, atau 2 itu terbuka, tetapi karena 2 itu merupakan titik akumulasi, jadi 2 juga termasuk himpunan tertutup. Jadi tutupan dari interval himpunan ini adalah interval tertutup 2,3 atau 2 sampai 3. Yang ketiga, ruang metrik lengkap dan ruang metrik tidak lengkap. Apa sih itu? Nah, kita akan bahas. Yang pertama, ruang metrik lengkap. Nah, untuk menunjukkan ruang metrik itu lengkap, kita harus melakukan atau menunjukkan 3 langkah. Yang pertama, kita membuat elemen X untuk dijadikan titik limit. Yang kedua, kita harus menunjukkan bahwa X ada pada ruang yang dibahas. Dan yang terakhir, kita harus menunjukkan bahwa Xn itu konvergen ke X. Atau definisinya begini, setiap ruang metrik X, D dikatakan lengkap jika setiap barisan Cauchy dalam X itu konvergen ke sebuah titik dalam X. Jadi intinya untuk kita mengetahui ruang metrik itu lengkap atau tidak, maka kita harus menunjukkan bahwa barisan itu adalah barisan Cauchy dan konvergen gitu. Nah, sebelum kita masuk ke soal, kita harus mengetahui apa itu barisan Cauchy dan apa itu konvergensi. Barisan Cauchy adalah misalkan X, D itu ruang metrik, barisan Xn dalam X dikatakan barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 maka terdapat K
K elemen N sedemikian hingga jarak atau metrik Xn ke Xm itu kurang dari epsilon untuk setiap N dan M itu lebih dari sama dengan K. Nah, yang selanjutnya ada konvergensi. Konvergensi itu misalkan Xn barisan di ruang metrik X, D, barisan Xn itu dikatakan konvergen ke titik X dalam X jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka terdapat K elemen N sedemikian hingga Xn itu merupakan elemen dari persekitaran di X untuk setiap N lebih dari sama dengan K. Nah, ini kan membahas persekitaran. Apa itu persekitaran? Persekitaran itu misalkan X, D itu ruang metrik, maka untuk epsilon lebih dari 0, persekitaran epsilon dari titik X0 dalam X merupakan suatu himpunan X elemen X di mana metrik dari X0, X atau jaraknya itu kurang dari epsilon, atau persekitaran dari titik X0 merupakan setiap himpunan A yang berisi persekitaran epsilon dari titik X0 untuk setiap epsilon lebih dari 0. Contohnya, misalkan himpunan X itu 0,1, interval terbuka 0,1 dengan metrik mutlak dari X min Y dan barisan Xn dengan Xn sama dengan 1/n untuk n sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya di dalam ruang metrik X, D. Nah, kita harus membuktikan bahwa X, D itu merupakan ruang metrik lengkap. Tadi telah disebutkan untuk menunjukkan ruang metrik lengkap kita harus menunjukkan bahwa barisan itu merupakan barisan Cauchy dan konvergen. Nah, buktinya misal ambil sembarang epsilon 0 lebih dari 0, maka terdapat N0 itu merupakan elemen N sedemikian hingga N0 lebih dari 2/pi per epsilon. Oleh karena itu, jika N dan M itu lebih dari sama dengan N0, maka 1/n itu kurang dari sama dengan 1/n0 dan 1/m itu kurang dari sama dengan 1/n0. Kenapa? Karena ini kan dibalik, jadi 1/, karena dibalik jadi 1/, sedemikian hingga metrik dari Xn, Xm itu sama dengan mutlak dari Xn min Xm sama dengan mutlak dari 1/n min 1/m. Dan ini sehingga itu kurang dari sama dengan 1/n dikurangi 1/m, dan ini itu pasti lebih kurang dari sama dengan 2/epsilon, dan 2/epsilon ini pasti kurang dari epsilon. Nah, karena berdasarkan definisi barisan Cauchy tadi, barisan Cauchy itu dikatakan barisan Cauchy jika untuk setiap epsilonnya itu lebih dari 0, maka terdapat K elemen N sedemikian hingga metriknya itu kurang dari epsilon. Ini metriknya itu kurang dari epsilon, sehingga barisan Xn ini adalah benar barisan Cauchy. Dan untuk konvergensinya, Xn itu Xn sama dengan 1/n itu konvergen ke 0, konvergen ke 0 atau menuju 0. Jadi barisan ini tidak konvergen. Kenapa? Karena barisan dikatakan konvergen ke titik X dalam X jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka terdapat K elemen N sedemikian hingga Xn itu anggota dari persekitaran X untuk setiap N lebih dari sama dengan K. Karena ini konvergennya ke 0, kan harusnya konvergen ke X, tetapi ini konvergen ke 0, jadi dikatakan tidak konvergen lah. Jadi karena barisan ini barisan Cauchy tetapi bukan konvergen, jadi tetap ini tuh bukan ruang metrik lengkap.
Nah, sebenarnya X, D merupakan ruang metrik tidak lengkap gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.